Real Madrid sempat terjatuh dari singgasana Raja Eropa setelah dihabisi oleh Manchester City di musim lalu. Los Blancos dihujat habis-habisan karena gagal mempertahankan mahkota juara. Carlo Ancelotti langsung membayar tuntas kegagalan tersebut dengan kembali merebut tahta penguasa Eropa dengan raihan 15 gelar. Perjuangan ini nggak mudah mengingat El Real harus jatuh bangun menghadapi beratnya rintangan yang menghadang. Cetak Gol coba merangkum jatuh bangun Real Madrid juara Eropa sebagai berikut. Gagal membendung dominasi Manchester City. Real Madrid kembali menemukan jati dirinya setelah juara Liga Champions musim 2021-2022. Gelar ini menetapkan torehan trofi si kuping besar El Real yang sudah mengoleksi 14 gelar. Kebahagiaan publik Santiago Bernabeu saat itu memang terpancar cerah. Pasalnya, ini menjadi gelar Liga Champions pertama El Real sejak terakhir kali di tahun 2018. Real Madrid berhasil melepas ketergantungan dengan Cristiano Ronaldo. Padahal El Real diprediksi bakal terus merosot karena telah kehilangan daya gedor terbaiknya. Hebatnya Real Madrid juga berhasil meregenerasi penyerang-penyerang muda. Sebut saja Rodrigo dan Vinicius Junior yang jadi salah satu duet mematikan di dunia. Gak heran kalau Carlo Ancelotti langsung percaya diri bisa membawa Real Madrid memenangkan gelar ke-15. Don Carleto bilang kalau Los Blancos punya segalanya untuk memenangkan target tersebut. Namun ucapan Carlo Ancelotti seakan menjadi senjata makan tuan. Real Madrid harus tersingkir oleh kedikdayaan Manchester City asuhan Pep Guardiola. The Citizen sukses mengalahkan Real Madrid di babak semifinal dengan agregat telak 5-1. Di musim tersebut Manchester City memang sulit dibendung oleh klub manapun. Terbukti Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mampu memenangkan treble winner pertamanya. Carlo Ancelotti bahkan sampai mengakui kehebatan Manchester City. Don Carleto mengatakan The Citizen pantas untuk menang karena bermain lebih baik. Dia merasa kalau para punggawa Los Blancos masih bermain di bawah standar. Ancelotti akan mengevaluasi kekalahan tersebut dan menganalisis apa yang salah. Dia menilai kalau kekalahan ini sangat terasa menyakitkan untuk dirinya dan juga para fans. Pasalnya Don Carleto merasa kalau Real Madrid bisa lolos ke final dan mempertahankan gelar juara. Di sisi lain, El Real juga mengalami penurunan performa yang signifikan. Di musim 2022-2023, Real Madrid juga gagal mempertahankan gelar juara La Liga. El Real hanya bisa memenangkan satu gelar domestik di sepanjang musim tersebut. Kemunduran lini tengah Real Madrid. Real Madrid nggak kunjung bangkit di awal musim ini dengan merosotnya performa gelandang. Luka Modric dan Toni Kroos dinilai telah habis dan gagal mengangkat performa El Real. Para penggemar menghujat performa lini tengah El Real yang masih belum bisa move on dengan hengkangnya Casemiro. Kepergian pemain Brazil ini memang meninggalkan lubang yang cukup besar. Real Madrid seketika nggak punya gelandang bertahan yang tangguh seperti Casemiro. Aurelien Tchouameni yang direkrut sebagai pengganti nggak bisa langsung berkontribusi maksimal. Pemain AS Monaco ini kesulitan untuk menggantikan peran vital dari Casemiro. Selain itu, lini tengah Real Madrid juga kesulitan untuk mengontrol ritme permainan. Saat berhadapan dengan Manchester City, para gelandang Los Blancos terlihat kalah kualitas. Duet Toni Kroos dan Luka Modric juga ikut dikecam oleh banyak pihak. Keduanya gagal mengimbangi permainan The Citizen karena sering kehilangan bola. Sementara Modric juga nggak bisa membuat umpan-umpan ciamik dan kerap membuat kesalahan. Sementara itu lini tengah Manchester City mampu dikuasai penuh oleh Kevin De Bruyne. Rio Ferdinand sangat kagum dengan cara bermain di lini tengah The Citizen. Pasalnya Manchester City mampu mengalahkan raksasa Eropa sekelas Real Madrid. Walaupun kalah telak, Modric berjanji akan memperbaiki performanya sebaik mungkin. Menemukan ritme permainan. Kombinasi permainan Real Madrid juga menjadi berantakan karena keberanian Carlo Ancelotti. Mantan pelatih AC Milan ini berani mengubah formasi 4-3-3 menjadi 4-4-2. Taktik ini langsung berbuah kesialan dengan diperdaya oleh Atletico Madrid. Sosok Carlo Ancelotti langsung dihujat tajam karena dianggap jadi biang kekalahan tersebut. Kelemahan Real Madrid di sisi sayap berhasil dimanfaatkan dengan serangan bertubi-tubi dari Atletico.
Ancelotti diminta untuk kembali memakai formasi 4-3-3. Akan tetapi pelatih kelahiran Reggiolo ini masih optimis skema 4-4-2 bakal sukses dijalankan anak asuhnya. Janji manis Ancelotti bisa dibuktikan dengan kekompakan para pemain. Los Blancos langsung mencatatkan 3 kemenangan beruntun setelah kalah dari sang rival sekota. Beberapa pemain muda El Real juga mulai menunjukkan kontribusi vital di musim ini. Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga semakin bersinar dalam skema Los Blancos. Kedua pemain ini mulai dipercaya untuk menggantikan Toni Kroos dan Luka Modric. Di musim ini, Tchouaméni mencatatkan 38 penampilan di seluruh kompetisi. Sementara Camavinga bermain lebih banyak dengan mengemas 46 pertandingan. Ancelotti bahkan memuji kedua pemain ini sebagai calon andalan di lini tengah Los Blancos. Pasalnya, Tchouaméni dan Camavinga sudah lebih matang dibandingkan dengan di musim lalu. Keduanya juga bisa menjaga keseimbangan di lini tengah Los Blancos. Don Carleto bahkan sudah mempersiapkan Tchouaméni sebagai pengganti Modric. Real Madrid memulai proyek regenerasi dengan lebih berani mengandalkan pemain muda. Selalu kurang diunggulkan. Meskipun perlahan bangkit, Real Madrid selalu bukan menjadi tim yang unggulan. Di musim ini, Los Blancos dihadapkan dengan lawan-lawan yang berat di kompetisi Liga Champions. Di babak perempat final, El Real harus berhadapan dengan Manchester City. Beberapa media maupun pundit ternama banyak yang mengunggulkan The Citizen kembali meraih gelar juara. Opta memprediksi kalau Manchester City bisa mempertahankan gelar juara di musim ini. The Citizen punya peluang memenangkan trofi si kuping besar sekitar 31%. Angka ini jauh 2 kali lipat dari Real Madrid yang hanya dijagokan 15% saja di awal kompetisi. Kans ini juga semakin terlihat tertutup dengan ambisi besar Pep Guardiola yang ingin mempertahankan treble winner. Jamie Carragher selaku pundit bahkan gak memandang Real Madrid sebagai calon juara. Legenda Liverpool ini menyebut kalau El Real masih kurang pengalaman meraih gelar juara. Namun keberuntungan justru menghampiri Real Madrid di musim ini. Pasukan Los Blancos sukses menyingkirkan Manchester Biru lewat drama adu penalti. Wayne Rooney mengaku heran dengan kegagalan yang dialami oleh Manchester City. Menurutnya sepak bola sudah nggak adil karena selalu memberikan keberuntungan kepada Los Blancos. Ujian berat kembali menghampiri di partai semifinal. El Real harus berhadapan dengan raksasa asal Jerman yakni Bayern Munchen. Di Rotten sendiri punya pengalaman dengan meraih 6 gelar juara. Benar saja El Real harus susah payah menghentikan perlawanan pasukan Thomas Tuchel. Thomas Muller menyebut kalau Real Madrid nggak pantas lolos ke final karena diuntungkan wasit. Pembuktian Real Madrid kembali merajai Eropa. Dengan keberhasilan ini, Real Madrid punya peluang besar untuk meraih gelar ke-15. Namun El Real mendapatkan kabar buruk menjelang pertandingan final. Toni Kroos secara mengejutkan akan pensiun di akhir musim ini. Tentunya kabar ini membuat konsentrasi para pemain cukup pecah. Ruang ganti Real Madrid bahkan dilaporkan jadi kurang harmonis. The Athletic mengabarkan kalau para pemain Los Blancos merasakan kesedihan yang mendalam. Nacho merasa kalau Toni Kroos telah membohonginya karena sebelumnya ingin bertahan. Carlo Ancelotti juga ikut sedih saat mendengar Toni Kroos akan meninggalkan Real Madrid. Don Carleto berjanji akan memberikan perpisahan manis dengan menghadiahkan gelar bergengsi. Hebatnya, omongan dari sang pelatih diiringi dengan performa hebat dari para pemain lain. Real Madrid berhasil mengandaskan Borussia Dortmund dengan 2 gol tanpa balas. Pasukan Los Blancos bermain dengan taktik yang sangat efektif. Pasalnya, mereka bisa melesakkan gol meskipun di Borussen lebih banyak mendapatkan peluang emas. Di laga ini, para pemain El Real menampilkan permainan terbaiknya di semua lini. Gak terkecuali Toni Kroos yang sukses mencatatkan 1 assist. Peran besar dari Jude Bellingham juga menjadi kunci keberhasilan Los Blancos. Pemain asal Inggris ini sampai menangis karena ini merupakan gelar Liga Champions pertamanya. Kemudian ada juga Dani Carvajal dan Vinicius Junior yang mencatatkan namanya di papan skor. Keduanya berhasil tampil apik menjaga lini pertahanan maupun di sektor penyerangan.
Real Madrid kini mampu menandingi seluruh klub Premier League dengan torehan 15 gelar. Selain itu, El Real juga berhasil mempertahankan rekor gemilang para pemain-pemain Brazil. Sejak tahun 2006 peraih gelar Liga Champions selalu ada pemain yang berasal dari Brazil. Rekor hebat juga berhasil diukir oleh Carlo Ancelotti yang menjadi otak keberhasilan El Real. Don Carleto kini jadi satu-satunya pelatih yang mengoleksi 5 gelar si kuping besar. Jose Mourinho nggak ragu memberikan pujian kepada mantan pelatih Juventus ini. The Special One bilang kalau Ancelotti merupakan pelatih yang tepat karena bisa mengerti kebutuhan tim. Langkah besar Real Madrid di musim depan. Pencapaian besar ini nggak membuat Real Madrid cepat berpuas diri. Florentino Perez selaku presiden langsung membidik gelar Liga Champions ke-16 untuk Los Blancos. Sang presiden merasa bangga dengan keberhasilan yang diraih oleh para punggawa El Real. Perez mengatakan Real Madrid dan Liga Champions seperti kisah cinta yang nggak bisa dipisahkan. Ambisi besar ini didukung oleh Federico Valverde yang sudah memikirkan gelar ke-16. Ambisi besar Perez dan Valverde cukup realistis jika dilihat dari kedalaman skuadnya di musim depan. El Real sudah dipastikan bakal kedatangan Endrick Filipe dari Palmeiras. Sang pemain berhasil menjadi aktor penting Palmeiras merengkuh gelar dalam 2 musim berturut-turut. Walau masih berusia 17 tahun, Endrick mampu menembus timnas Brazil senior. Nama Kylian Mbappe juga akan menghiasi penyerang Real Madrid di musim depan. Media L'Equipe menyebut kalau sang bomber bakal diumumkan pada hari Senin besok. Kedatangan Mbappe bakal membuat Carlo Ancelotti semakin kaya pilihan di lini depan. Don Carlo bisa mengembalikan posisi dari Vinicius Junior dan Rodrigo ke posisi awalnya sebagai winger. Real Madrid juga diprediksi akan melanjutkan regenerasi dengan membeli pemain anyar lain. El Real sendiri masih kekurangan amunisi di posisi bek sayap. Nama-nama seperti Alphonso Davies dan Trent Alexander-Arnold dirumorkan menjadi incaran. Alphonso Davies bahkan sudah memberikan kode bergabung ke Santiago Bernabeu. Dia bilang kalau sang agen sudah berkomunikasi dengan manajemen Bayern Munchen. Itulah ulasan jatuh bangun Real Madrid kembali merajai Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real mampu mempertahankan kejayaannya di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.